Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali di hari Kamis ini kembali lagi hadir saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi. Nah, gimana nih kalau seandainya pagi-pagi biasanya kita suka bangun langsung ke kamar mandi ya. Mungkin ada yang langsung sikat gigi, kumur-kumur, cuci muka. Giliran pas lagi ngaca, ngeliat-ngeliat di cermin, kok mulai ada kerutan ya. Padahal usia juga belum usia terlalu matang. Usia masih relatif muda, tapi kenapa kok ada kerutan-kerutan wajah? Terus kayaknya kok bekas jerawat ini yang kemarin udah sempat dirawat, memakai skincare, kok nggak hilang-hilang ya? Nah, ini kalau seandainya buat para wanita di rumah, pasti ini menjadi salah satu kendala ya. Jadi akhirnya kita jadi nggak pede, mau kemana-mana juga akhirnya, aduh malu gitu kok bekas jerawat, bopeng-bopeng ini nggak pernah hilang, susah banget hilangnya. Pada pagi hari ini, Alia akan membahas seputar cantik dengan botox dan filler. Mungkin ini menjadi salah satu solusi untuk keluhan masalah kulit yang selama ini ya, menjadi tanda tanya bagaimana cara untuk menghilangkannya atau istilahnya memudarkannya. Sudah hadir bersama Alia pada pagi hari ini ada Dr. Niputu Susari Widyaningsih. Beliau adalah spesialis kulit dan kelamin. Langsung kita sapa ya pemirsa ya. Selamat pagi Dr. Putu. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Baik. Dr. Putu matching ya. Maskernya ungu, blazernya ungu gitu. Bener-bener matching banget gitu. Dr. Putu, kan kita hari ini ya akan membahas seputar cantik dengan botox dan filler. Seperti tadi Alia katakan, biasanya tuh ya dok, kadang itu kita kalau bangun kan pasti suka ngaca ya. Di wastafel tuh ada cermin, biasanya pemirsa suka ngaca. Kita akhirnya close up ngeliat kulit wajah, kok mulai ada kerutan. Terus akhirnya mulai ada bopeng-bopeng yang nggak pernah hilang. Nah katanya dok, zaman sekarang ini kalau pengen cantik bisa dibantu dengan botox dan filler. Nah kalau Alia ini sebenarnya awam dok dengan botox dan filler. Taunya tuh botox aja, botox katanya bisa untuk ngilangin kerutan. Tapi kalau seandainya filler ini apakah sama dengan botox? Sebenarnya perbedaan botox dan filler ini apa ini Dokter Putu? Mungkin Dokter Putu bisa menjelaskan dulu sebelumnya. Silakan dokter. Iya baik. Ini Mbak Alia nih juga cantik seger gitu ya. Jadi senang lihatnya. Jadi manusia ya itu kan akan mengalami penuaan ya pasti ya, aging, proses aging. Jadi dalam proses aging itu akan ada timbul kerutan ya, kerutan. Tapi kerutan ini ada kerutan yang kerutan alami, tapi ada juga yang kerutan yang timbul karena ekspresi dari wajah. Jadi ada karena otot wajah itu berkontraksi ya. Jadi kalau kita sering mengerutkan ya, mengerutkan dahi atau sering berkerut, berpikir keras ya, sering tertawa yang terlalu berekspresif mungkin ya di daerah sekitar mata, pasti akan lebih cepat untuk muncul kerutan-kerutan itu karena ekspresi ya. Jadi dynamic wrinkle namanya kita. Nah, kemudian juga karena proses aging itu nanti ada kulit wajah itu kan ada lemak ya, ada otot-otot juga itu ya, tulang. Nah, itu dia akan mengalami resorpsi. Lemaknya juga akan berkurang. Itu akan menimbulkan cekungan-cekungan di wajah. Jadi kadang kita merasa kok wajah saya kurang seger ya, kok kayak orang bangun tidur kayaknya nggak seger gitu ya, nggak fresh gitu ya, karena ada cekungan-cekungan di daerah mata, mungkin juga mulai berkurang di daerah pipi ya, karena memang ya faktor usia tadi. Jadi itu yang kemudian juga jadi volume dari wajah itu mulai berkurang. Nah itu nanti perlu suatu tindakan lain ya. Mungkin kalau skincare aja kurang pasti ya, karena memang tujuannya beda. Nah perlu tindakan lain ya, ini adalah botox, injeksi botox dan injeksi filler. Jadi kalau botox itu lebih ke untuk dynamic wrinkle tadi, dia menghilangkan kontraksi dari otot wajah yang terlalu berlebihan tadi ya. Jadi akhirnya garis-garis yang selalu terbentuk kalau kita berkerut, tersenyum yang terlalu ekspresi itu nanti akan hilang, ya, menghilangkan kontraksi ototnya. Nah kalau filler dia fungsinya adalah mengisi, jadi dia itu bahan yang lembut ya, yang nanti
disuntikkan di kulit ya, di bawah kulit biasanya itu untuk mengisi yang cekungan-cekungan tadi, volumize ya. Jadi tujuannya adalah untuk volumizing atau reshaping. Jadi kalau kita mau membentuk wajah, sekarang lagi tren itu ya, V-shape. Jadi mungkin bukan hanya untuk aging saja, tapi juga untuk shaping ya, untuk volume ya, karena belum tentu orangnya sudah aging ya, sudah pengalih penuaan. Mungkin orang-orang muda juga ada yang kekurangan bentuk wajahnya kurang ideal istilahnya ya. Jadi bisa dilakukan dengan tindakan injeksi botox dan filler ini biasanya dikombinasi ya. Gitu. Jadi kalau untuk tindakan botox dan filler ini pemirsa itu biasanya dikombinasi. Seperti tadi Dokter Putu sudah menjelaskan, kalau filler ini untuk mengisi ya, jadi to fill, istilahnya kan filler istilahnya filling ya gitu. Jadi untuk mengisi istilahnya mungkin yang jeglongan-jeglongan atau istilahnya tuh bagian-bagian yang berlobang atau berkurang lemaknya di bagian wajah. Sementara kalau botox ini lebih untuk mengencangkan ya Dokter Putu ya. Jadi kalau seandainya memang ada kerutan, nah ini harus di botox. Tapi botox dan filler ini harus dikombinasikan pemirsa. Kalau seandainya memang bermasalah kulitnya. Permasalahan kulit tuh biasanya apa sih? Kalau tadi Dokter Putu kan katakan ada kerutan, aging gitu ya, mungkin penuaan dini. Kalau saya tuh sukanya kan ketawa, suka ngakak gitu, terus suka mikir gitu, akhirnya ada kerutan di jidat. Nah itu bisa di filler ya kalau kayak gitu, dokter ya? Filler atau botox? Di gitu, botox. Jadi karena ekspresi otot-otot wajah itu kalau dia menimbulkan kerutan itu botox, injeksi botox ya. Kalau filler itu mengisi, tapi botox ini bukan hanya untuk menghilangkan kerutan saja ya. Jadi dia sebenarnya cara kerjanya itu kan menghambat pengeluaran zat asetilkolin namanya ya. Asetilkolin itu nanti dia yang akan merangsang otot untuk bekerja, kontraksi. Nah itu yang dihambat oleh kalau kita menyuntikkan botox itu tadi. Jadi itu yang dihambat. Jadi akhirnya ototnya nggak kontraksi. Jadi akhirnya ya smooth aja, kulitnya gitu, jadi halus ya, nggak akan ini. Nah itu akan, tetapi dia juga bisa untuk otot-otot yang besar. Jadi dia bisa untuk membentuk seperti otot rahang. Jadi otot rahangnya kalau yang besar tuh biasanya orangnya yang bentuk wajahnya persegi, ya square gitu. Itu biasanya kita coba diraba, apakah dia memang karena otot, tapi harus dibedain juga lemak ya. Kadang-kadang ada yang cambinya karena lemak, beda lagi ya. Nah kalau yang itu biasanya kita pegang otot masseter, namanya otot pengunyah ya. Otot pengunyahnya itu biasanya agak besar ya, kuat gitu. Itu biasanya yang kita injeksi. Nanti setelah 2 minggu sampai 4 minggu dia akan mengecil dan wajahnya akan shaping ya, jadi akan lebih berbentuk lagi gitu ya, lebih ramping, lebih slim gitu wajahnya. Nah untuk biasanya kemudian biasanya kan pinginnya V nih ya, V dagunya ditambah, itu ditambah supaya proporsional ya. Jadi kita kalau lihat wajah seseorang itu kita lihat dianalisa dulu, di beautification namanya ya. Dilihat proporsinya atas, bawah, ini harus sepertiga gitu ya. Jadi harus proporsional gitu ya dok ya? Nah itu, seperti ya, kan kalau sudah kita ukur, ini kurang ya, mungkin dagunya, sama mungkin ininya tadi terlalu cabi ya, kita injeksi botox, terus dagu kita tambah filler, jadi dia nanti akan shape gitu ya, jadi lebih ramping dan lebih cantik gitu ya dok ya. Jadi lebih proporsional ya gitu ya. Kita nanti gitu. boleh ya dok ya ngobrol-ngobrol sekiranya nih permasalahan kulit apa saja nih dok yang biasanya bisa kita gunakan ya istilahnya filler dan botox, boleh ya dok ya. Terus nanti kira-kira prosesnya seperti apa sih dok kalau seandainya filler dan botox itu recovery-nya, ini kan hal-hal seperti ini juga pemirsa harus tahu ya, karena ketika kita sebelum kita memutuskan satu tindakan pada wajah kita, pasti kita harus mempertimbangkan ini. Kira-kira nanti proses recovery-nya berapa lama, apakah ada efek sampingnya gitu ya. Tapi nanti ya pemirsa ya, kalau seandainya pemirsa ada pertanyaan seputar tampil cantik dengan botox dan filler, boleh langsung via WhatsApp atau juga via telepon. Ada Dokter Putu di sini yang akan menjawab semua pertanyaannya pemirsa. Tapi sementara itu jangan kemana-mana ya, tetap di Sehat Pagi.
Hai masyarakat tercinta kota Surabaya, khususnya healthy people, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk jaga imun kita semua. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Dan kalung Alhaya ini kaya akan manfaat, antara lain memperkuat sistem kardiovaskular, kemudian juga menstabilkan tekanan darah, memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh, dan juga mengurangi tekanan jantung. Apalagi, mengatasi vertigo, migrain, sakit leher, punggung, serta kepala, dan juga manfaat lain yang tidak kalah penting. Meningkatkan hormon endorfin yang membebaskan Anda dari stres, yang mampu meningkatkan imun dalam tubuh untuk menangkal penyakit-penyakit dan juga virus-virus yang di luar sana ya. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh, dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami di 031 3333 3030 atau di WhatsApp di 0888 5777 580 dan dapatkan diskon spesialnya. Semua orang itu pasti ingin tampil cantik ya pemirsa. Tapi kalau seandainya kita ingin tampil cantik harus dipastikan untuk menggunakan segala sesuatu yang aman. Termasuk jika kita memutuskan untuk tindakan botox dan filler. Harus dipastikan bahwa botox dan filler itu kandungannya aman. Seperti kita tahu ya pemirsa, kemarin kan sempat ada kasus yang katanya itu ada filler di bagian payudara wanita ya. Nah, ini pasti pemirsa di rumah juga bertanya-tanya. Saya juga bertanya-tanya pemirsa, apakah filler itu bisa digunakan di bagian payudara? Atau mungkin kita juga harus mengetahui nih jenis-jenis botox dan filler yang sekiranya aman untuk digunakan pada tubuh kita. Kita langsung tanya ke dokter Putu ya pemirsa. Dokter, mungkin ada nih dok jenis-jenis botox atau jenis filler yang sekiranya aman digunakan untuk tubuh kita. Kan kita pengennya tampil cantik tapi tetap sehat dan aman ya dok ya, tidak ada keluhan apapun. Ada nggak dok jenis-jenis filler dan botox gitu dok? Iya, jadi kalau botox itu kan sebenarnya botox itu merek ya, tapi sudah terlalu melekat. Jadi sebenarnya dia itu toksin, botulinum toksin ya singkatannya. Jadi botox itu dihasilkan oleh suatu kuman Clostridium ya. Itu ada di tanah gitu, biasanya dia itu menghasilkan toksin tuh kayak racun ya, eksotoksin. Nah, racunnya ini sebenarnya bisa menyebabkan otot-otot tadi itu melemah ya. Tapi efeknya kalau kita pakai dengan cara dia diproses dan dosisnya sangat-sangat kecil dan sudah dibuktikan ya dengan trial, berbagai macam trial itu aman ya. Jadi ada dosisnya itu aman, ternyata bisa digunakan untuk kecantikan ini tadi ya. Jadi sebenarnya pertama kali botox itu untuk botulinum toksin ini untuk menghilangkan nyeri kepala ya, kekakuan otot, juga untuk mata. Biasanya itu kalau orang yang sering kedut itu ya, dulu itu blefarospasme namanya. Nah, ternyata orang yang disuntik itu kok kerutan di sekitar matanya ikut hilang. Baru kemudian mulailah digunakan untuk kecantikan ini, untuk wajah, menghilangkan kerut-kerut. Jadi selama dia bahannya itu memang aman, jadi dosisnya juga tepat, penyuntikannya tepat di daerah lokasi yang tepat, dia akan aman. Nah, sedangkan filler ini macam-macam ya. Filler itu kan bahan lembut yang disuntikkan di bawah kulit ya, biasanya untuk mengisi cekungan tadi. Itu bahannya
yang terbanyak itu adalah hyaluronic acid ya bahannya. Hyaluronic acid ini merupakan bahan alami yang ada di kulit sebenarnya, tapi dia jumlahnya nggak banyak ya, akan dibentuk oleh tubuh tuh tiap hari, tapi dia juga akan gampang hilang ya oleh suatu proses metabolisme tubuh. Jadi dengan diinjeksi ini dia akan membantu menambah zat tadi ya untuk di wajah. Kenapa kok yang asam hyaluronik ini aman? Karena dia itu punya antidot. Jadi kalau dia berlebih, kita ada bahan yang bisa untuk menghilangkan ya asam hyaluronidase namanya. Jadi dia akan bisa di netral lah istilahnya ya gitu. Nah, ada juga bahan filler yang lain. Kalau dulu filler tuh yang bermacam-macam ya, ada dari kolagen, kemudian juga tahun berapa itu pernah sangat terkenal tuh suntik silikon cair ya, tapi itu sudah tidak boleh ya, ilegal, karena biasanya silikon cair itu adalah bahan yang digunakan untuk industri, jadi tidak cocok untuk wajah ya, untuk kulit manusia. Jadi dia akan dianggap sebagai benda asing, ditolak oleh tubuh, jadi menimbulkan reaksi alergi. Kolagen itu dulu juga sering menimbulkan reaksi alergi ya, karena dia protein mirip dengan ini manusia, jadi kayak dianggap benda asing, jadi sering timbul reaksi alergi. Nah, hyaluronic acid ini merupakan bahan yang aman ya. Kemudian ada lagi sekarang yang terkenal kalsium hidroksiapatit atau CAHA ya. Dia ini lebih bertahan lama biasanya di kulit wajah, bisa sampai 2 tahun. Kalau filler biasanya kan hanya 6 bulan ya. Dia kita perlu pengulangan lagi. Nah itu, tapi karena yang satunya tidak punya antidot, jadi ya harus lebih hati-hati dan orangnya harus profesional ya yang mengerjakan. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi bahan fillernya itu harus bahan yang tidak permanen, karena kalau permanen tadi itu seperti silikon tadi susah ya, karena kulit kita ini akan berproses terus mengalami aging. Pasti ada posisi-posisi yang akan berubah ya, parutan ini akan berubah. Sedangkan kalau dia permanen dia akan tetap di situ. Jadi aneh, kayak suatu benda asing ya, yang aneh gitu ya. Kemudian juga bahannya harus yang tidak menimbulkan peradangan pada kulit ya, tidak bereaksi ya. Kalau bereaksi itu tadi terus merah, meradang, biasanya ada benjolan seperti itu ya, jadi benda asing. Itu ya beberapa syarat ya, tidak menimbulkan alergi seperti itu beberapa syaratnya bahan filler. Untuk filler ya, dokter, tadi kan kita bilang kalau seandainya kita akan buka WhatsApp ya untuk berkonsultasi langsung dengan dokter Putu. Sudah ada yang masuk ini, dokter Putu. Selamat pagi dokter. Dokter, saya itu memiliki genetik mata panda. Mata panda mungkin kantong mata besar ya dok ya. Nah, apakah kantong mata saya ini bisa dihilangkan dengan filler dan botox, dok? Mohon sarannya. Silakan dokter Putu. Untuk kantong mata, dok. Kantong mata ini sebenarnya bisa pakai filler dan botox, dok? Ada kantong mata eye bag atau gimana ya? Eye bag ya, kantong mata itu ada 2 ini ya, ada yang cekung atau yang menonjol ya. Kalau yang menonjol itu biasanya karena ada lemak ya. Jadi biasanya karena dasar dari dekat mata ini ada penyangganya ya, sudah mulai melemah, otot yang mengelilingi mata itu ada keluar, jadi lebih kelihatan nonjol. Jadi itu sebenarnya harus dihilangkan dengan, kalau yang paling bagus ya operasi. Saya kalau untuk lemak di bawah mata lebih baik dioperasi. Kalau yang cembung itu ya dok ya? Ya, tapi kadang-kadang juga perlu dilihat. Kadang-kadang itu ada otot bawah mata yang memang dia kayak lebih menonjol ya. Ada beberapa orang itu memang otot di bawah matanya kayak lebih menonjol. Nah itu bisa kita injeksi dengan botox. Bisa awet itu dok? Maksudnya kalau seandainya yang seperti kasus kantong mata itu yang dokter Putu katakan, itu berarti kita bisa injeksi dengan botox ya dok ya? Bukan filler ya dok berarti? Nah kalau cekungan, ya itu biasanya ada yang menyamarkan ya, kalau ada yang benjol dan ada cekungan biasanya di bawahnya, untuk menyamarkan bisa di
diisi filler juga. Jadi kalau yang benjolannya nggak terlalu besar tapi ada cekungan, cekungannya itu yang kita lakukan filler ya untuk menyamarkan cekungannya itu, mengisi gitu. Jadi ya kombinasi, kadang memang ada otot yang terlalu kontraksi jadi kelihatan besar di bawah, itu bisa dikombinasi, disuntikkan sedikit botox kemudian ditambahkan filler gitu. Jadi biasanya kalau kombinasi dia akan lebih awet ya. Kan kalau biasanya botox itu 3-6 bulan udah mulai hilang ya pudar. Kalau dikombinasi filler biasanya agak lama, 7 bulan bisa, 8 bulan bisa gitu. Tapi dok, kalau seandainya kita ingin melakukan tindakan filler atau botox nih dok gitu, apa ini istilahnya itu syarat-syaratnya? Apakah dengan kondisi tubuh yang seperti apa nih kita bisa melakukan tindakan filler dan botox? Terus proses recovery-nya itu loh dok, berapa lama dok? Kan terkadang orang melihatnya aduh harus disuntik ya dok ya, kalau seandainya apalagi kalau kasusnya kantong mata ya, di bawah mata itu dok gitu, atau mungkin bolongan di wajah gitu, terus harus di filler atau di botox, itu prosesnya memakan waktu berapa lama dan recovery-nya berapa lama itu dokter? Iya, jadi sebenarnya injeksi botox sama filler itu tindakan yang paling ini ya, menyenangkan sebenarnya ya, karena dia lebih cepat hasilnya yang bisa kelihatan. Kalau filler langsung kelihatan karena diisi ya, dia kan langsung kelihatan. Cuman kalau kita tunggu prosesnya sampai lebih settle lagi seminggu 2 minggu kemudian dia akan lebih bagus lagi gitu ya, karena bengkak-bengkaknya lebih berkurang. Botox juga begitu ya, 2-3 hari dia sudah mulai bekerja di otot-otot wajah, jadi sudah mulai mengencang ya, maksimalnya 2 minggu. Jadi sangat-sangat nggak ada downtime-nya lah ya, nggak perlu sampai kita harus kita nggak perlu ketemu orang sampai 2 minggu, nggak perlu ada gitu ya dok ya, langsung mau beraktivitas seperti biasa nggak apa-apa. Hanya memang ada efeknya juga kan ya, biasanya kalau ada orang yang minum obat pengencer darah ya, itu sebaiknya harus dihentikan dulu seminggu sebelumnya, karena kalau ini kan di daerah wajah itu banyak pembuluh darah ya, kalau kebetulan nyenggol waktu nyuntik botox ada nyenggol pembuluh darah, dia akan kayak lebam kan. Nah, lebamnya mungkin agak lama hilangnya nanti gitu. Kalau filler harus dihindari pembuluh darah. Jangan sampai filler masuk ke pembuluh darah ya. Jadi itu bisa menimbulkan bahaya, justru bisa nekrosis gitu ya. Mati itu yang area kulit yang dialiri pembuluh darah itu. Jadi emang harus dihindari justru. Nah, Oke, kalau gitu. Dokter, ini WhatsApp yang masuk kan ada beberapa, tapi saya harus hold dulu ya dok ya, karena kita harus jeda sejenak pemirsa. Ini untuk WhatsApp yang masuk, saya harus hold dulu sebentar ya, nggak apa-apa ya pemirsa ya, sabar ya, karena harus kasih jeda dulu buat dokter Putu nih biar istirahat menjelaskannya ya. Tapi buat pemirsa di rumah yang masih ingin berkonsultasi dengan dokter Putu seputar tampil cantik dengan botox dan filler, silakan bisa via WhatsApp atau juga bisa via telepon. Jangan kemana-mana, Sehat Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Bakwan Trunojoyo SBO kini makin dekat dengan Anda semua. Malas keluar rumah, langsung aja klik
Karena bakwan Trunojoyo SBO bisa Anda nikmati dimanapun. Tinggal order di GoFood dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini bisa manjakan lidah Anda semua. Tunggu apa lagi? Yuk order! Kembali lagi di Sehat Pagi pemirsa, dan sekarang saya mau membacakan WhatsApp yang sudah masuk ya pada pagi hari ini. Ada yang bertanya nih, selamat pagi dokter. Dokter, bagaimana ya dok ya menghilangkan bopeng wajah nih bekas jerawat? Saya sudah coba facial dan peeling tapi bekasnya tidak mau hilang. Apakah bisa dibantu dengan filler dan botox dok? Nah silakan dok, untuk menghilangkan bopeng wajah bekas jerawat. Apakah ini bisa dibantu dengan botox dan filler dok? Karena ini sudah mencoba facial dan peeling, tapi tetap aja nggak hilang bekasnya. Nah itu gimana dokter Putu? Baik, jadi kalau untuk bekas jerawat yang berupa bopeng, sebenarnya ada beberapa teknik ya. Kita lihat jenisnya dulu bopengnya. Karena ada bopeng itu yang bentuknya cekungannya agak dalam, agak apa ya, cekungnya itu kayak bulat gitu. Ada yang kotak namanya box scar, ada yang titik-titik kayak cetakan es namanya ice pick scar namanya ya. Jadi kita harus lihat bermacam-macam itu dulu. Nah sebenarnya ada teknik yang lebih tepat ya, biasanya kita gunakan laser kalau untuk bopeng-bopeng. Tapi memang ada beberapa bopeng yang dia dalam tadi ya, kotak gitu, susah, sulit. Biasanya setelah laser itu akan dikombinasi dengan filler bisa ya. Jadi filler bisa untuk mengisi bopeng-bopeng, karena sekarang ada filler yang jadi dia bahannya itu ada yang lebih lembut ya, itu bisa untuk mengisi di daerah bopeng-bopeng itu. Jadi memang kombinasi lah. Kombinasi. Jadi ya. bisa itu ya dok ya? Bisa, tapi lebih baik sih dilakukan laser dulu ya, karena dengan laser dia ada merangsang kolagen tadi gitu. Oke, ya. Selanjutnya ya pemirsa. Halo dokter, sebelumnya saya ini sudah tanam benang dok, tapi hidung ini belum sesuai dengan yang saya mau. Saya rencananya mau pasang filler dok. Kata orang filler bisa melebar, jadi hidung akan melebar ke samping. Nah ini benar atau enggak dok? Ini dia dok pertanyaannya, benar atau enggak dok? Iya, jadi filler untuk hidung itu memang perlu bahan filler yang lebih kuat gitu ya. Karena kalau bahan filler, jadi filler itu ada macam-macam bahannya. Ada yang kalau agak ringan, mudah apa ya, menyebar ke daerah wajah kan, untuk area-area di sekitar mata biasanya. Jangan sampai filler untuk sekitar mata ini digunakan untuk hidung, ya pasti akan bleber tadi istilahnya ya. Jadi perlu bahannya yang lebih keras gitu ya, lebih awet, karena kan ini juga hidung itu itu tadi kan perlunya untuk mancung malah jadinya melebar tadi. Jadi tergantung jenis fillernya apa ya, cuman harus hati-hati juga di daerah hidung, harus ke dokter yang profesional ya, karena daerah hidung ini cukup berbahaya, banyak pembuluh darah ya. Jadi biasanya cuman untuk nggak bisa untuk koreksi yang terlalu besar ya. Kalau koreksinya harus terlalu besar mungkin ya harus operasi plastik ya untuk tulang hidungnya ya gitu. Jadi biasanya untuk koreksi yang ya sedikit-sedikit ya, kurang sedikit gitu ya, nggak lurus sedikit gitu bisa lah ya gitu. Jadi ternyata ya dok, yang saya tangkap ini dari ini penjelasan dokter Putu, filler itu memang banyak jenisnya, berbeda, dan tiap wajah itu berbeda jenis filler yang akan disuntikan. Jika memang ada keluhan, betul ya dokter Putu ya. Jadi kalau seandainya memang keluhannya ini adalah di bagian hidung yang ingin dibikin lebih mancung atau lebih tinggi, nah itu filler yang digunakan beda dengan filler yang akan digunakan di bagian wajah yang lain. Pastinya kalau di bagian hidung itu harus yang agak lebih keras gitu dosisnya mungkin ya dok ya, atau mungkin filler yang lebih kuat, lebih padat gitu, karena memang kan bagian hidung ya dok ya. Nah itu dia. Tapi sekarang kita pengen tahu juga nih dok, kalau seandainya memutuskan untuk melakukan tindakan filler atau botox, apakah ada efek sampingnya dok?
setelah kita melakukan tindakan itu? Kan pasti ini nih yang dipertanyakan. Kita ingin segala sesuatunya balik lagi aman ya dok ya. Ada efek sampingnya nggak nih dok? Iya pasti ada ya. Jadi tadi kalau yang sering tuh bengkak ya di daerah penyuntikan biasanya agak, tapi bengkaknya bukan yang bengkak sekali gitu ya mestinya. Kalau nyuntiknya bener ya, agak bengkak, mungkin agak nyeri ya, namanya juga disuntik ya. Kemudian juga bisa lebam tadi, kalau nyenggol pembuluh darah tuh biasanya terus, karena di sini daerah banyak pembuluh darah nih di mata, biru-biru. Makanya harus dihindari obat-obat pengencer darah, vitamin-vitamin yang bisa menghambat ini ya pembekuan darah. Biasanya tapi akan hilang ya, seminggu gitu dia akan hilang. Kemudian infeksi ya, yang sering mungkin ya infeksi. Makanya kalau mau melakukan tindakan botox filler sebaiknya areanya di daerah yang memang representatif ya, steril tempatnya, higienis lah ya. Jangan nanti mungkin banyak itu panggilan gitu ya, kemana gitu suntiknya tapi tempatnya nggak representatif, bahaya ya. Jadi hati-hati, lebih baik datang ke klinik dokter yang memang profesional ya. Kemudian juga kalau kita lagi berjerawat parah ini sebenarnya juga dihindari ya tindakan-tindakan injeksi botox dan filler, karena kuman yang di jerawat tadi bisa saja menimbulkan infeksi juga di tempat penyuntikan botox dan filler, malah nanti jadi infeksi ya, bukan jadi cantik gitu ya. Kemudian juga kalau kondisi badan nggak fit, lagi sedang infeksi, demam, ada sakit infeksi lain lah ya, sebaiknya juga jangan melakukan tindakan ini, karena bisa saja kemudian akan menyebabkan peradangan di tempat yang disuntik tadi ya. Itu tadi. Kemudian bahaya yang lain ya juga kalau fillernya itu mengenai pembuluh darah, pasti akan terjadi nekrosis tadi ya. Jadi kulitnya itu jadi mati, tidak dapat aliran darah ya, itu yang bahaya. Jadi ya kulit mati ya, hitam-hitam gitu, merah gitu, berarti ya harus segera diatasi. Makanya kalau itu bahan yang diinjeksi adalah hyaluronic acid, kita pasti punya penangkalnya, bisa di terapi ya, langsung diatasi. Tapi kalau bahannya itu yang lain, nah itu yang agak susah ya, sulit. Kemudian juga mungkin kalau botox terlalu sering di massage ya, jadi setelah diinjeksi botox sebaiknya tidak dimassage ya, karena bisa menyebarkan bahan botoxnya ke otot yang lain. Sebenarnya kita nggak mau nyuntik yang itu, tapi karena sering-sering dimassage tadi, dia akan menyebar ke tempat yang nggak seharusnya, bisa terjadi otot yang lain itu akan melemah justru ya. Jadi kalau di daerah mata ini biasanya kita suka sulit membuka mata ya. Jadi tapi dia akan efeknya biasanya bisa balik lagi ya, reversible. Jadi 2 minggu atau 1 bulan dia akan kembali lagi sih gitu ya. Gitu. Jadi nggak permanen itu. Itu enaknya botox itu situ. Ya memang kalau kita nyuntiknya di daerah rahang terlalu berlebihan ya, itu memang bisa ada kesulitan mengunyah. Jadi memang kalau sudah disuntik untuk daerah rahang, jangan makan daging-daging steak gitu ya. Pasti akan sulit itu ya. Memang ada memang kelemahan itu. Jadi tapi mengunyah yang lunak-lunak bisa sih gitu ya. Untuk mengunyah steak ini ya agak sulit mungkin ya gitu. Jadi memang harus ketika kita sudah melakukan tindakan botox, apalagi kalau di bagian rahang ya pemirsa, itu dihindari makanan-makanan keras atau makanan-makanan yang sekiranya itu kita butuh ekstra usaha untuk mengunyahnya. Ya, daging salah satunya, atau mungkin bakso juga termasuk ya dok. Bakso dan gorengan itu dihindari sejenak ya pemirsa. Tapi kita berbicara tentang filler dan botox ini dok, zaman sekarang saya melihatnya itu banyak sekali yang wanita-wanita masih muda gitu ya, mereka sudah memutuskan untuk melakukan tindakan filler dan botox. Sebenarnya dok, kalau kita berbicara tentang usia, di usia berapa ini aman buat kita melakukan filler dan botox? Apakah usia-usia 20-an? Karena banyak sekali dok yang usia-usia 20-an itu belum 30 loh pemirsa, udah pakai filler ya, udah botox gitu. Sebaiknya usia berapa ini dok kalau untuk tindakan seperti itu? Atau ada batasan usianya nggak dok? Usianya usia dewasa ya, 18 itu dianggap dewasa. Karena memang kan ada sekarang bukan untuk aging aja kan, tadi saya bilang kan untuk shaping ya, volumize kayak gitu ya. Jadi
apalagi sekarang banyak influencer itu ya. Jadi pada saya di ini ya, anak-anak muda mulailah pengen, apalagi ada Korea itu ya, pengen bentuk aja seperti artis Korea lah apa gitu. Jadi pada ingin melakukan itu ya usia dewasa sih, 18 tahun ke atas tuh sebenarnya sudah boleh, karena dianggap tubuh sudah bisa metabolisme bahan-bahan itu dengan baik ya, sudah dengan normal tuh. Ya, yang penting memang sesuai indikasi aja ya, bahannya aman, selama bahannya aman tidak berlebihan. Ya, itu diperbolehkan ya. Itu diperbolehkan. Jadi usia dewasa 18 tahun itu sudah boleh pemirsa. Jadi kalau seandainya tindakan filler dan botox itu tidak melulu untuk aging ya. Bisa juga untuk shaping. Istilahnya kita ingin membentuk wajah supaya lebih menarik lagi. Mungkin wajahnya ini dibikin lebih tirus, dagunya dibikin agak lebih bulat, lebih panjang, hidungnya lebih mancung, itu boleh. Jadi kalau usia 18 tahun ke atas sudah dihitung dewasa, relatif dewasa, jadi bolehlah untuk melakukan tindakan filler dan botox ya pemirsa. Dokter, ini pertanyaan terakhir dari saya karena memang kita terbatas nih waktunya. Dok, kalau seandainya kita ingin melakukan tindakan filler dan botox, apa nih yang harus kita perhatikan? Apa nih tips-tipsnya nih? Tips-tips dari Dokter Putu dulu deh. Karena pasti di rumah, pemirsa di rumah nih sekarang lagi mempertimbangkan sekiranya ingin melakukan tindakan filler dan botox. Apa nih yang harus kita pertimbangkan atau kita lakukan, Dok? Yang pertama memang sebaiknya harus sesuai kebutuhan ya. Jadi memang kalau usia muda itu sebenarnya lebih tidak dianjurkan sih ya. Jadi karena sebenarnya masih alami gitu ya ininya ya. Ya, sebelum melakukan tindakan tadi, pilih tempat yang representatif ya, harus ke dokter yang memang profesional yang mempunyai lisensi untuk melakukan tindakan botox dan filler ya. Saya rasa kok dokter spesialis kulit itu biasanya mereka sudah dilatih, sudah mendapat pelajaran lah ya istilahnya selama sekolah gitu ya. Kemudian bahannya juga tidak ada salahnya menanyakan bahannya apakah memang aman ya. Hyaluronic acid tadi itu ya, intinya apa ini dok, apa yang ini atau yang satunya, karena nanti berhubungan dengan kita untuk menetralkan kalau terjadi efek samping tadi ya. Kemudian juga tempatnya juga saya tadi bilang yang representatif ya, yang memang bersih, higienis ya, bukan di tempat-tempat yang sembarangan ya. Karena ada resiko infeksi tadi ya, kalau sudah infeksi akan sulit mengatasinya nanti. Kemudian juga harus dipatuhi juga ya tadi, kalau habis dilakukan ini tidak boleh dilakukan apa-apa, itu ada beberapa memang pantangan ya, itu sebaiknya diikuti anjurannya untuk menghindari efek-efek yang tidak diinginkan dari tindakan injeksi botox maupun filler. Oke. Jadi itu ya Dokter Putu ya. Dokter Putu, terima kasih banyak waktunya sudah mau hadir di studio kita pada pagi hari ini, udah mau sharing seputar tampil cantik nih dengan filler dan botox. Pasti pemirsa sudah jelas ya dengan semua penjelasan dari Dokter Putu. Nah pemirsa, kalau seandainya kita mau tampil cantik ya pemirsa, satu yang harus ditekankan, pilihlah tempat ini istilahnya yang kredibel. Jangan pilih tempat yang sembarangan. Harus cermat untuk memilih dokter yang akan melakukan tindakan filler maupun botox di wajah kita supaya tampil cantiknya jadi maksimal. Akhirnya saya Ali Reno Mas undur diri pemirsa, sampai jumpa.